lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas soal UTBK kimia tentang redoks dan elektrokimia ya. Nah, masih berkaitan dengan volta, elektrolisis, serta reaksi redoks. Oke, kita mulai dari reaksi yang pertama. Dari soal yang pertama. Elektrolisis 100 ml larutan CuSO4 0,1 molar dalam bejana A dan 100 ml larutan AgNO3 dalam bejana B dilakukan seri menggunakan arus tetap 1 ampere pada anoda dan katoda PT. PT itu platina ya. Pada tiap-tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas O2. Setelah elektrolisis berlangsung selama 60 detik, maka pernyataannya adalah yang pertama, massa Cu yang mengendap itu lebih besar dari Ag. Yang kedua, massa atom Cu yang mengendap itu sama dengan jumlah Ag. Yang ketiga, volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar dari B. Yang keempat, pH pada bejana A itu sama dengan yang ada di bejana B. Nah, berarti kita bikin dulu suatu reaksi elektrolisisnya ya. Nah, berarti kalau CuSO4 di sini kan dia akan terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2- ya. Nah, Cu-nya katoda, SO4 2- anoda. Di sini elektrodanya adalah PT ya, platina. Berarti katodanya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, sedangkan anodanya sisa asam oksi nih. Berarti pakainya air ya. Karena anodanya adalah inert, berarti 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Oke, ini reaksinya. Kemudian kita bikin lagi dari si AgNO3. AgNO3 berarti diurai menjadi Ag+ ditambah NO3-. Ag-nya katoda, NO3- adalah anoda. Nah, kita bikin dulu reaksi katodanya. Berarti Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Sedangkan anodanya sisa asam oksi juga ya, berarti sama dong. 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, gimana dong cara menentukan yang lainnya sesuai pernyataannya? Nah, di sini kita punya CuSO4 dan AgNO3 masing-masing 100 ml dan 0,1 molar. Kita ambil aja salah satu. Contohnya kita ambil satu dari mol CuSO4 ya. Kan M kali V itu. Berarti 100 dikali atau enggak kita ubah ke liter. Berarti 0,1 dikali 0,1 molar ya. Berarti nilainya adalah 0,01 mol. Nah, berarti di sini kita punya 0,01 mol. Di sini juga sama. Turun di sini juga sama kan? Di sini 2 kalinya 0,02. Di sini 0,01. Nah, ingat ya, Faraday atau mol elektron itu nilainya selalu sama. Berarti kalau di sini 0,02, di sini juga 0,02. Elektron di sini juga 0,02. 4 elektronnya juga 0,02. Oke, begitu. Nah, kemudian yang pertama adalah massa Cu yang mengendap itu lebih besar daripada massa Ag. Cu, berarti Cu di sini 0,01 dikali AR-nya 63,5. Berarti hasilnya berapa? 0,635. Sedangkan Ag-nya karena sama dengan elektronnya berarti 0,02 ya. Berarti dikali dengan AR-nya 108, berarti nilainya adalah 108 kali 2. Berarti 216, berarti 2,116. Nah, banyakan ini ya. Berarti kan satu salah nih. Kemudian opsi 2, jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Nah, masanya aja udah beda, pasti beda juga. Ya, karena massa itu kan sebanding dengan nilai molnya. Sebanding juga dengan jumlah atomnya. Kemudian yang ketiga, volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar dari volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana B.
O2. Oke, O2 berarti di sini adalah, nah di sini kan elektronnya 0,02 nih. Di sini AgNO3 juga sama. Jadi di sini kayak 1/4 dikali 0,02 ya. Di sini pun juga sama, 1/4 dikali 0,02. Nah, sama nih harusnya nilainya. Dia bilangnya lebih besar, berarti salah. Kemudian yang keempat, pH larutan dalam bejana A sama dengan pH dalam bejana B. Nah, ini benar nih sama. Kenapa? Karena jumlahnya sama. Berarti 4 elektron itu 0,02, berarti di sini juga sama. Berarti di sini pun sama kan? Nah, berarti karena molnya sama, pasti pH-nya juga sama. Berarti jawabannya 4 doang ya. 4 doang. Kemudian, dalam suasana basah, Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi. Apa itu disproporsionasi? Berarti salah satu zatnya mengalami dua keadaan sekaligus, bertindak sebagai reduksi sekaligus oksidasi. Nah, Cl2 mengalami disproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Jumlah mol ClO3-nya yang dihasilkan adalah dari 1 mol Cl2 adalah, nah berarti kita harus bikin dulu ya penyetaraan redoksnya. Karena yang ditanya adalah molnya, jumlah molnya, berarti kita bisa pakai penyetaraan dari siapa nih? Setengah reaksi ya, berarti bikin 2 reaksi. Cl2 menjadi Cl- disetarakan Cl-nya. Di sini berarti butuh 2 elektron. Kemudian satunya Cl2 menjadi ClO3-. Nah, keadaannya adalah keadaan basah. Berarti kalau basah kita harus menambahkan H2O yang kelebihan O. Kita setarakan dulu Cl-nya, di kiri 2 berarti di kanan 2. Nah, berarti nambahin O-nya di sini. H2O-nya di sini sebanyak 6. H2O kenapa 6? Karena O-nya 3 kali 2 6 ya. Nah, baru di sini kita tambahkan OH-. OH-nya sebanyak atom H di kanan. Atom H di kanan itu kan 6 kali 2, 12. Jadi di sini juga 12, sehingga muatannya di sini min 12, di sini min 2, berarti selisihnya adalah 10. Di sini kita tambahkan dengan 10 elektron. Nah, elektronnya beda ya. Berarti nanti di sini dikali 1, di sini dikali dengan 5. Sehingga jadinya adalah 5 Cl2 ditambah 10 elektron menjadi 10 Cl-. Nah, elektronnya bisa coret-coret, sehingga total reaksinya adalah 5 Cl2 tambah Cl2 aja, berarti 6 Cl2 ditambah 12 OH- menghasilkan 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah dengan 6 H2O. Pertanyaannya apa sih? Mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2. Berarti perbandingan doang ya. Kalau 6 Cl2 itu kan menghasilkan 2 ClO3-. Berarti kalau 1 mol Cl2 itu berapa? Berarti ya 2/6-nya. Atau enggak 1/3-nya ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nilai di bawah ini adalah merupakan potensial reduksi. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini katode dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu, H, Pb, dan Fe dengan konsentrasinya masing-masing 0,1 molar. Spesies yang pertama kali terbentuk pada katode adalah, nah di sini katode itu yang ngapain sih? Katode itu kan yang mengalami reduksi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di diagram volta, yang mengalami reduksi berarti adalah yang sifatnya paling memiliki angka positif. Nah, kita cari aja yang pertama kali membentuk pasti yang sangat positif. Nah, di sini yang sangat positif adalah si Cu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya. Diketahui data potensial sel kimia sebagai berikut. Zn dengan Cu nilainya 1,1, Pb dengan Cu nilainya 0,47. Maka berdasarkan data tersebut pernyataan yang benar adalah, nah ini kan berarti namanya notasi sel ya, notasi sel. Notasi sel itu berarti yang kiri anoda, yang kanan katoda. Nah, dia sifatnya positif 1,1. Berarti besar ya, sehingga jaraknya pasti juga besar. Jadi misalnya Zn di ujung kiri, Cu di ujung kanan. Kemudian Pb dengan Cu nilainya sedikit, jaraknya sedikit. Jadi Pb pasti di sini nih,
Sehingga ini kan berarti kalau di deret volta yang Cu paling katoda, yang kiri paling anoda gitu ya. Sehingga urutannya harusnya gimana nih? Opsi yang A. Di antara ZnCuPb, Cu adalah reduktor kuat. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Sedangkan di sini Cu kan mengalami reduksi, berarti A salah dong. Kemudian yang B, urutan potensial reduksi standar adalah Cu lebih besar dari Pb, Pb lebih besar dari Zn. Nah, baru ini benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Diketahui data potensial elektroda standar, Cu-nya plus 0,34, Ag-nya plus 0,8. Jika reaksi Cu dan Ag adalah sebagai berikut, maka reaksi di atas memiliki potensial C sebesar. Nah, kita lihat tuh. Reaksinya di sini adalah Cu-nya kan naik ya. Cu-nya naik itu berarti anoda. Kalau Ag-nya itu turun dari plus ke 0, berarti katoda. Berarti, nah potensial sel itu kan rumusnya adalah katoda dikurangin anoda. Katodanya adalah si Ag. Berarti 0,8 dikurangin anodanya Cu 0,34, sehingga nilainya adalah 0,46, masih positif ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian, polusi udara mengandung belerang dioksida yang dapat menyerap atau mempercepat korosi besi sesuai persamaannya. Ada A dan B. Unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 4 ke 6. Nah, siapa nih yang 4 ke 6? Kita coba opsi dari yang A ya, Fe ditambah SO2 menjadi ditambah O2 menjadi FeSO4. Nah, Fe di sini 0 ya, unsur bebas. S-nya di sini kita cari dari O. O nilainya min 2 kali 4 berarti min 4. Berarti S-nya adalah plus 4. Kemudian O2-nya 0 ya, karena unsur bebas. Fe itu kan plus 2. Nah, O-nya min 2 kali 8 kali 4 min 8. Berarti S-nya di sini adalah plus 6. Nah, berarti yang ditanyakan yang berubah dari 4 ke 6. Berarti si S dong. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena F di sini dari 4 ke 6 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang S nih. Berarti kita nggak perlu mencari yang B juga, udah tahuan. Siapa yang berubah? Yaitu adalah si S atau sulfur. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.